Sahabat-sahabat pensiunpreneur siapa takut. Kembali lagi kita di segmen 3 ya. Tadi kita sudah bahas seorang Kang Kos, bicara beliau pernah menjadi karyawan, kemudian membangun bisnis rotan itu rupanya tidak mudah, sahabat ya. Ketika beliau harus dalam tanda kutip sekolah dulu setahun, benar Kang ya? Sekolah dulu setahun, baru beliau berani memutuskan untuk menjadi seorang pensiunpreneur yang bergerak di industri rotan dengan mendirikan CV IDEDI Rotan ya. Ini salah satu contoh produknya nih Kang? Betul. Ini saya dudukin juga? Betul, semua yang ada di sini produk sendiri. Jadi bagaimana langsung memanfaatkan ya Kang ya gitu. Kang, ketika Akang menjadi seorang pensiunpreneur itu kan sudah banyak masanya udah berapa tahun gitu ya Kang ya gitu. Kira-kira apa kendala yang Akang hadapi biasanya Kang dalam bisnis rotan ini? Kendalanya sih cukup lumayan banyak. Cukup lumayan banyak ya gitu. Satu aja Kang? Ya. Satu aja. Jadi, kendalanya adalah yang selama ini kita hadapi adalah biasanya untuk terutama tenaga kerja. Manpower ya? Manpowernya. Ya, karena rotan itu perlu keahlian. Oh, itu skillful dari ya? skillful ya. Ya. Karena itu semua handmade, jadi Yap. yang ahlinya itu memang kita agak sedikit kesulitan. Oke. Tapi kita tidak berhenti karena kesulitan itu, terus akhirnya kita putus asa. Tapi kita selalu membangun orang-orang baru untuk belajar. Kalau begitu, pertanyaan kunci saya Kang, menurut Akang pengetahuan, pengalaman Akang sempat kerja kepake nggak sekarang untuk menyelesaikan masalah itu? Kepake sekali. Ya, jadi memang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Pada saat sekarang ada kendala, kita tinggal mengingat pada saat dulu kita bekerja di sana. Gimana solusinya ya? Nah, kita sekarang selesaikan solusi. Contoh yang baiknya dari perusahaan yang dulu tempat kita bekerja. Jadi sebuah problem solving ya. Betul. Sekarang hasil yang akan dapatkan apa nih? Barang-barang ini katanya ekspor. Betul. Serius nih? Serius. Kemana aja kan? Kita punya pasar sekarang sekitar 13-14 negara. Ya. Salah satunya adalah Jepang, Amerika, Meksiko, Jerman, Amerika. Rata-rata apa yang mereka butuhkan dari produk Akang sih sebenarnya? Yang mereka butuhkan adalah karena rotan itu di negara manapun tidak ada, hanya kita punya di Indonesia. Jadi mereka lebih senang ke yang natural. Ya, gitu, betul. Jadi kalau kita bicara yang plastik atau aluminium mungkin banyak di mana, tapi rotan hanya dari Indonesia. Jadi kalau begitu sahabat-sahabat pensiunpreneur, Kang Kos menemukan sebuah yang namanya advantage, keunggulan ya Kang. Betul. Kalau di dalam ilmu namanya sih comparative advantage ya. Betul. Jadi comparative advantage itu udah kita negara lain nggak punya. Jadi kita tinggal kita mengoptimasi. Kira-kira nih ke depan apa visi akan terhadap IDEDI? Visi ke depan untuk IDEDI mungkin gimana caranya membesarkan lagi IDEDI. Kalau sekarang saya punya 14 negara, mungkin impian ke depan bisa sampai 20 atau 30 negara. Itulah hakikat, karena saya lihat Kang Kos ini dari awal mimpi tadi waktu bekerja di rumah sakit punya mimpi lebih baik ya. Kemudian malah jatuh dari bisnis kuliner di dalam Nurul, jatuh ingin mimpi bangkit lagi ya gitu. Oke Kang, sekarang ini yang ditunggu-tunggu sahabat sebenarnya Kang. Betul. Akang dulu bekerja 7 tahun, kemudian berhenti, jadi pengusaha udah balik lagi kerja. Kalau begitu saya bilang total Akang bekerja itu 8 tahun. Ini yang ditunggu sahabat-sahabat sekalian sebenarnya. Apa tips nih dari Akang ya buat para sahabat-sahabat yang masih berstatus karyawan untuk mereka menjadi seorang pensiunpreneur? Apa Kang? Mungkin yang saya lakukan adalah pada saat kita bekerja, kita mencoba untuk membuat satu usaha. Gitu. Itu salah satu mimpi. Semua orang mungkin punya mimpi. Mimpi itu kalau bisa gimana caranya untuk mewujudkan mimpi itu. Tapi nggak kelamaan tidur kan? Enggak, jangan kelamaan tidur. Mimpi itu bukan tidur kan? Mimpi yang sebenarnya. Tapi ini adalah mimpi kiasan bahwa kalau kita punya mimpi, silahkan mimpi setinggi-tingginya, silahkan wujudkan mimpi itu, gitu, dengan cara berusaha. Tapi kan kadang-kadang nih Kang, saya kan punya mimpi nih ceritanya, tapi masalahnya saya pakai enakan di tempat kerja nih Kang. Gimana menghilangkan comfort zone gitu Kang? Gimana nyaman itu akan dulu gimana Kang? Betul. Jadi
itu tadi bahwa kita jangan selalu nyaman di satu titik. Jadi kita selalu harus berusaha, harus mencoba sesuatu. Karena pada saat itu pun seperti tadi yang saya bilang bahwa saya sambil bekerja saya mencoba berusaha, gitu kan. Nah mungkin tips buat yang sekarang masih bekerja, coba sesuatu yang kira-kira bisa dikerjakan sambil bekerja dulu gitu. Nanti setelah itu baru silahkan pilih mana yang lebih baik, itu yang kita lakukan gitu. Dan nanti setelah umpamanya ternyata saya mah nyaman atau enaknya di bisnis, silahkan bisnis itu bangun sekemampuan kita sesuai dengan mimpi kita mau seperti apa. Nanti mungkin setelah itu baru akan coba ekspansi dengan bisnis yang lain, itu sah-sah saja. Dan mungkin dengan cara kita satu bangun bisnis yang lain, itu akhirnya kita bisa memperdayakan masyarakat sekitar. Betul. Baik, sahabat-sahabat, ini yang selalu saya cari dari bahwa mereka tidak pernah takut mengambil kebakaran. Betul. Seorang karyawan menjadi seorang pengusaha. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama saya visi. Cuma menyadari sekali bahwa sebagai seorang manusia itu tidak akan kalau ingin sukses harus memiliki. Maksudnya sukses itu tidak hanya pulang, dia terus bisa untuk mencoba melakukan aksi. Maksudnya ketika beliau mencoba berbisnis juga, dia mencoba bandingkan mana yang terbaik. Itu yang utama bisa dia bilang satu tahun masalah. Dia merasakan bahwa modelnya dia berkata dia mau tahun saja itu dengan keluarga apa pegawainya, pemasarannya, operasi. Karena apa? Market action. Ini yang penting. Keberanian seorang alhamdulillah saat ini sudah ada. Nah ini produk-produk itu sudah luar negeri. Jadi tak waktu barang dan sudah mulai produk-produk itu tujuan tetap bisa. Saya 30 negara ya kami. Itu mungkin yang bisa kita ambil masih banyak proses berkembang bisa. Tapi barangnya kita justru mencoba membatasi peluang. Mungkin sahabat-sahabat pengen tahu lebih dalam atau ingin mendapatkan produk-produk kampus di mana nih kan? Ya, jadi Ide Birotan itu workshopnya ada di Jalan Yudhistira. Jalan Yudhistira Blok Sirom. Itu di Karangasem, Plumbon, Cirebon. Boleh nomor telepon Anda? Boleh nanti. Boleh disebutkan? Nomor teleponnya adalah 0812 220 8910. Boleh sekali lagi Pak? 0812 220 8910. Oke, terima kasih Kang Kos ya, terima kasih sekali. Sama-sama ya. Jadi sahabat-sahabat sudah melakukan inspirasi yang luar biasa. Ya. Sahabat-sahabat semua, demikianlah atau sharing kita di dalam pensiun Purwokerto. Kita selalu komit bahwa dari setiap pensiun kita bisa mendapatkan tiga. Satu inspirasi, yang kedua informasi, yang kedua peluang bisnis. Saya merasa mendapatkan luar biasa informasi. Tapi waktu berjalan yang harus membatasi kita, tidak ini kita sudah bersama. Saya berjanji dan Kangkos sebagai owner, jadi serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala yang kami mohon diri kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.